Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sakti Mardika dalam channel Wayang Nusantara Channel. Untuk melanjutkan video kali ini, mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen demi berkembangnya channel ini. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa wayang kulit gaya pedalangan dibagi menjadi dua gaya. Yang pertama adalah gaya keraton, yang kedua adalah pedalangan gaya kerakyatan. Pedalangan gaya kerakyatan adalah gaya pedalangan yang berkembang jauh dari wilayah keraton. Gaya pedalangannya tidak seperti gaya keraton pada umumnya. Pedalangan gaya kerakyatan berkembang di wilayah pedesaan dan di wilayah pesisir. Gaya kerakyatan disesuaikan dengan kebudayaan atau kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah. Daerah-daerah yang masih melestarikan wayang kulit gaya kerakyatan diantaranya Cirebon, Banyumas, Klaten, Sragen, lalu wilayah Gerbang Kertasusila yang meliputi Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, lalu Malang dan Madura. Nah, ini yang menarik adalah wayang Madura. Kali ini saya akan membahas secara spesifik tentang bentuk fisik wayang kulit Madura. Wayang kulit gaya Madura merupakan wayang kulit gaya kerakyatan yang berkembang di wilayah Madura yang jauh dari pusat Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Masyarakat Madura menyebut wayang Madura dengan sebutan Bajang Kole. Bajang Kole jika kita mengamati secara sepintas hampir mirip seperti wayang kulit gaya Cikdong atau wayang kulit gaya kerakyatan yang berkembang di daerah Gerbang Kertosusilo, Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Akan tetapi jika kita melihat secara detail, wayang kulit gaya Cikdong dengan Bajang Kole memiliki perbedaan yang signifikan. Karena jika kita mengamati corak dari wayang kulit gaya Madura, itu sebenarnya perpaduan antara wayang kulit gaya Cirebon dengan wayang kulit gaya Jawa Timuran. Ada tiga aspek yang menjadi tolak ukur wayang gaya Madura atau tiga ciri khas wayang kulit gaya Madura. Yang pertama adalah, ini adalah salah satu contoh koleksi saya wayang Dasamuka gaya Madura. Yang pertama adalah motif tatahan yang menjadi pembeda tatahan wayang gaya Madura adalah pola
atau sketsa atau yang lazim dalam pedalangan disebut dengan corekan. Jadi corekannya sangat berbeda dengan wayang kulit gaya lain, sehingga pola tatahannya pun juga berbeda. Yang menjadi yang menonjol sekali dalam pola tatahan wayang kulit gaya Madura ini adalah probo. Ini namanya probo. Yang menjadi pembeda dengan wayang lainnya atau yang paling menonjol, motif tatahan yang paling menonjol adalah probo ini. Jika dilihat secara sepintas, motif probo atau lurik dengan patron yang seperti ini mirip dengan wayang gaya lain seperti Cirebon atau gaya kerakyatan lainnya. Akan tetapi jika kita melihat secara detail, sebenarnya pola patranya ini berbeda. Ini lebih tidak beraturan kalau menurut saya. Akan tetapi menurut saya itu halus dan masih enak dipandang, semu kalau menurut saya. Lalu ada beberapa tokoh lain seperti tokoh-tokoh Katongan pada wayang Madura. Ciri khasnya bagian probo ini dia tidak mepet dengan leher. Wayang-wayang khusus ya, seperti mungkin Setyajid, lalu Pandu, Kresna, seperti itu, dia probonya nggak sampai mentok ke sini, dia hanya nggak mepet di leher. Lalu yang kedua adalah sunggingan atau pulasan atau pewarnaan pada wayang. Sunggingan pada wayang Madura memiliki corak khusus. Pewarnaannya lebih sederhana, jadi sekadi atau kombinasi warnanya dia lebih sederhana, didominasi dengan warna hijau, biru, merah, dan emas. Menurut sumber data yang saya dapatkan, wayang kulit gaya Madura masih menggunakan bahan alami, misalnya kunyit, lalu daun pandan, daun suji, emas, dan ancur atau pewarnaan alami untuk perekat. Lalu gradasi warna yang digunakan atau yang diterapkan pada wayang kulit gaya Madura ini itu sangat sederhana. Gradasinya hanya maksimal ada 3 susunan warna ya. Lalu untuk ornamen-ornamen sunggingan pada sandangan wayang ini juga terlihat lebih sederhana daripada wayang-wayang gaya lain, namun tetap enak dipandang, kelihatan sejuk seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bentuk fisik wayang. Jika kita melihat bentuk fisik wayang Madura secara detail, wayang Madura ini merupakan perpaduan antara gaya Cirebon dan gaya Jawa Timuran atau Cidong. Persamaan tersebut kemungkinan salah satunya karena kedua gaya tersebut merupakan gaya kerakyatan yang sama-sama berkembang di daerah pesisir. Persamaan itu dapat kita lihat pada pola irah-irahan wayang atau sandangan wayang yang atas ini. Itu terdapat kesamaan meskipun masih ada perbedaan kecil. Lalu terkait ukuran wayang yang saya pegang ini, wayang gaya Madura ini ukurannya maga ya, menurut saya cenderung maga. Kalau ukuran standar juga tidak, kalau ukuran kecil juga tidak. Akan tetapi ada kemungkinan wayang kulit Madura jenis ini bisa jadi dikategorikan sebagai wayang kulit Kidang Kencanan. Nah, menurut sumber data yang saya peroleh, istilah Kidang Kencanan sendiri juga digunakan
di Keraton Surakarta sebagai jenis wayang juga di Keraton Surakarta. Persamaan istilah dan ukuran tersebut kemungkinan adanya kekerabatan antara Keraton Surakarta dengan Madura, sehingga Keraton Surakarta mempengaruhi bentuk fisik wayang Madura saat itu. Pola patranya sangat indah sekali jika kita melihat secara detail ya. Lalu mengingat begini, hubungan kekerabatan tersebut dapat dilihat di era PB3, lalu PB4 dan PB7 memiliki seorang istri yang berasal dari Sampang, Madura. Dan ada lagi sumber data yang menyebutkan bahwa adanya hubungan kekerabatan antara Mataram dengan Madura. Dan wayang kulit jenis ini dari polanya, lalu tatahannya, sundingannya, dan lawasnya itu juga dapat ditemui di Vihara Avalokitesvara di daerah Kabupaten Pamekasan. Di sana terdapat satu kotak wayang gaya Madura yang lawasnya juga seperti ini. Itu konon berusia kurang lebih 300 tahun dan masih dalam keadaan terawat. Untuk next video selanjutnya saya akan mereview ya secara detail dari bentuk, pola, tatahan, lalu sunggingan per wayang dari koleksi yang saya miliki. Tidak banyak tapi cukup buat pengetahuan saya sendiri, terutama terkait dengan garapan tata sungging wayang gaya Madura. Sekian bahasan wayang Madura yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Wayang Nusantara Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam